Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi Kerajaan Kediri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dayu Agung Cepaka Sureningrat, nomor absen 23, dan teman Saya Nika Dacista Laura Manikan dari nomor absen 28 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Desandra Febrianti, nomor absen 33. Dan rekan kami berhalangan hadir yang bernama Nikoma Irma Wirayanti, nomor absen 30, dikarenakan kondisinya sedang sakit. Baik, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Yang pertama yaitu asal mula berdirinya Kerajaan Kediri. Jadi, asal mula berdirinya Kerajaan Kediri yaitu berdirinya Kerajaan Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan itu sendiri merupakan suatu kerajaan yang berada di Jawa Timur yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Nah, Raja Airlangga memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama putri dan yang kedua lainnya laki-laki. Nah, diawali Raja Airlangga akan turun tahta sehingga Raja menunjuk putrinya yaitu Sang Rama Wijaya Putri untuk menjadi raja di Kerajaan Kahuripan. Namun, permintaan sang ayah ditolak oleh sang putri. Hal tersebut terjadi karena putrinya lebih memilih hidup sebagai petapa yang bernama Kili Suci. Nah, akhirnya pada tahun 1045, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi 2 oleh Raja Airlangga. Hal tersebut terjadi karena perebutan tahta oleh kedua orang putranya. Sehingga Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi 2, yaitu Janggala atau bernama Singasari yang berada di Kahuripan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berada di Doha, Jawa Timur. Nah, kedua dari daerah tersebut dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Nah, letak spesifik Kerajaan Kediri yaitu berada di kota Doha, Jawa Timur pada tahun 1042 sampai dengan 1222 dan Kerajaan Kediri sendiri memiliki corak Hindu. Nah, yang selanjutnya adapun raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri itu sendiri yaitu yang pertama Raja Sri Semarawijaya yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai dengan 1051 Masehi. Yang kedua ada Raja Sri Jitendrakara yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1051 sampai dengan 1112 Masehi. Dan yang ketiga ada Raja Sri Bameswara yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1112 sampai dengan 1135 Masehi. Yang keempat terdapat Raja Jayabaya yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai dengan 1159 Masehi. Yang kelima yaitu Raja Sri Sarweswara yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1159 sampai dengan 1169 Masehi. Dan yang keenam ada Raja Sri Aryaswara yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1169 sampai dengan 1180 Masehi. Yang ketujuh terdapat Raja Sri Gandhara yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1180 sampai dengan 1182 Masehi. Yang kedelapan terdapat Raja Kameswara yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1182 sampai dengan 1194 Masehi. Yang kesembilan terdapat Raja Kertajaya yang memimpin Kerajaan Kediri pada tahun 1194 sampai dengan 1222 Masehi. Dan Raja Kertajaya merupakan suatu raja yang memimpin Kerajaan Kediri terakhir. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya Sandra akan menjelaskan mengenai peninggalan dari Kerajaan Kediri. Nah, tentunya setiap kerajaan pasti adanya suatu peninggalan yang dijadikan sebagai barang bukti bahwa kerajaan tersebut telah ada pada masa itu. Kerajaan Kediri ini dapat dibagi menjadi 3 macam peninggalan. Yang pertama yaitu peninggalan berupa prasasti, yang kedua peninggalan berupa candi, dan yang ketiga peninggalan berupa kitab.
Yang pertama yaitu peninggalan berupa prasasti. Prasasti yang pertama yaitu Prasasti Sirah Keting pada tahun 1104 Masehi. Prasasti ini ditemukan di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Prasasti Sirah Keting berisi tentang Raja Jayawarsa yang memberikan sepetak tanah yang merupakan itu sebagai pemberian hadiah kepada rakyat desa bahwa rakyat desa telah berjasa. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang pada tahun 1135 Masehi. Ditemukan di Desa Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Prasasti Ngantang ini berisi tentang Raja Jayabaya yang memberikan penghargaan kepada rakyat Desa Ngantang berupa sepetak tanah dan dibebaskan pajaknya karena dikatakan bahwa telah berbakti kepada Kediri. Baik, satunya. Yang ketiga yaitu Prasasti Jaring pada tahun 1181. Prasasti Jaring ini ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles di Desa Jaring, Blitar, Jawa Timur. Prasasti Jaring ini berisikan berbahasa bertulis aksara Jawa kuno yang memiliki angka tahun 1181 Masehi. Prasasti Jaring ini berisi tentang rakyat Desa Jaring yang mendapatkan anugerah Simas Jaring karena telah berbakti kepada raja yang menghalang musuhnya kerajaan lewat senapatinya yang bernama Sarwajala. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ini ditemukan pada tahun 1194 di Desa Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur. Prasasti ini dijadikan sebagai barang bukti bahwa wilayah Trenggalek ada berdirinya. Selain itu, pada Prasasti Kamulan ini juga berisi kata Kediri yang diserang oleh kerajaan lain di wilayah timur. Selain itu, di Prasasti Kamulan juga terdapat tanggal 31 Agustus 1194 Masehi yang kemudian dijadikan sebagai hari jadinya Trenggalek. Oke, yang kelima yaitu Prasasti Panumbangan. Prasasti Panumbangan pada tahun 1120 Masehi diperkirakan pada masa kejayaan Raja Bameswara yang ditemukan di wilayah Panumbangan, Kecamatan Doko, Blitar, Jawa Timur. Prasasti Panumbangan ini berisi tentang bahwa Desa Panumbangan ditetapkan sebagai wilayah Sima Swatantra atau desa bebas pajak. Baik, selanjutnya yaitu Prasasti Talang. Prasasti Talang pada tahun 1136 Masehi ini ditemukan di Desa Gurit, Blitar, Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang meresmikan Desa Talang yang bergabung ke Panumbangan, yaitu wilayah yang bebas pajak. Prasasti selanjutnya yaitu Prasasti Tulungagung dan Kertosono pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Tulungagung dan Kertosono dan berisi tentang mengenai permasalahan agama keagamaan. Baik, selanjutnya yaitu prasasti yang terakhir yaitu Prasasti Ceker. Prasasti Ceker ini ditemukan di Desa Ceker, Kecamatan Mojo, Jawa Timur, dan diperkirakan pada tahun 1185 Masehi, yang dimana berisi tentang penghargaan raja yang diberikan kepada Duku Ceker karena telah mengabdi untuk kemajuan Kediri. Selanjutnya yang kedua yaitu prasasti berupa peninggalan berupa candi. Nah, peninggalan berupa candi yang pertama yaitu Candi Tondowoso. Candi Tondowoso ini ditemukan di Desa Gayam, Kediri, Jawa Timur. Prasasti Candi Tondowoso ini diperkirakan dibuat pada masa abad ke-9, yaitu pada masa awal politik ini dipindahkan dari wilayah Jawa Tengah menjadi ke Jawa Timur. Candi Tondowoso ini memiliki arca Brahmana
Chandra, Surya, Nandi, Yoni yang beraliran Hindu Siwa. Candi yang kedua yaitu Candi Penataran. Candi Penataran ini merupakan candi yang paling megah yang dimiliki oleh Kerajaan Kediri yang terletak di Jawa Timur. Letak dari Candi Penataran ini berada di lereng Gunung Kidul, Barat Daya atau di bagian utara kota Blitar. Nah, Candi Penataran ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Srengga. Candi Penataran juga memiliki beberapa wilayah, yang dimana wilayah tersebut terdiri dari halaman-halaman seperti candi-candi lainnya. Wilayah dari Candi Penataran tersebut ini berisi halaman belakang yang paling suci, halaman tengah yang berisikan balai agung yang dijadikan sebagai tempat bermusyawarah para pendeta, dan yang ketiga yaitu halaman depan yang berisi tempat meletakkan sesaji saat melakukan upacara. Baik, selanjutnya yaitu candi yang ketiga yaitu Candi Gurah. Ditemukan di Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Candi Gurah ini terletak 2 km dari Candi Tundung Wungsu. Candi Gurah ini memiliki kesamaan kuil Gurah dan kuil Tundung Wungsu. Selanjutnya yang keempat yaitu Candi Mirigambar. Candi Mirigambar ini terletak di ladang di kota Mirigambar, Tulungagung. Dibangun pemerintahan Raja Jayabaya, dan Candi Mirigambar ini dijadikan sebagai piagam penghargaan untuk penduduk. Selanjutnya yaitu Candi Tuban. Candi Tuban ini terletak sekitar 500 meter dari Candi Mirigambar. Candi Tuban ini ditemukan bagian fondasi, ditimbun tanah karena tidak ada dana. Selanjutnya yaitu peninggalan yang ketiga, peninggalan berupa kitab. Peninggalan kitab yang pertama yaitu Kitab Bharatayuddha. Kitab ini diciptakan atau ditulis kembali oleh Empu Sedah dan Empu Panuni. Kitab Bharatayuddha ini berisi tentang perang saudara Panjalu dan Jenggala, yang dimana selain itu ini merupakan ilustrasi perang awal dari Pandawa dan Kaurava. Kitab yang kedua yaitu Kitab Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa, dan kitab ini berisi tentang perkawinan Raja Airlangga dengan putri Kerajaan Sriwijaya. Baik, selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan kitab selanjutnya, yaitu yang ketiga terdapat Kitab Semaradana. Kitab Semaradana merupakan kitab karangan Empu Dharmajaya yang di dalamnya menceritakan mengenai sepasang suami istri yang bernama Semara dan Ratih. Nah, Semara dan Ratih atau pasangan suami istri tersebut mengganggu pertapaan Dewa Siwa, dan akhirnya sepasang suami istri tersebut dibakar dengan api oleh Dewa Siwa. Baik, kitab yang keempat yaitu terdapat Kitab Mahabharata. Nah, Kitab Mahabharata merupakan kitab yang dikarang oleh Bhagawan Vyasa. Di dalamnya berisi tentang perselisihan antara keturunan Raja Betara yang berisikan Pandawa dan Kurawa, di mana Pandawa memiliki sisi baik dan Kurawa memiliki sikap-sikap kemalasan. Dan Pandawa dan Kurawa tersebut melakukan perang yang dinamakan Perang Bratayuda. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada kondisi politik Kerajaan Kediri, di mana kondisi politik ini terjadi oleh beberapa faktor seperti perang saudara antara Mapanjim Garasakan dan juga Sri Samarawijaya. Perang saudara ini berlangsung selama 60 tahun lamanya dan dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Jayabaya. Di bawah kekuasaannya, wilayah Kerajaan Kediri sangatlah luas dan didukung oleh armada laut yang kuat. Selanjutnya ada kondisi ekonomi Kerajaan Kediri. Beberapa faktornya seperti berkembang di sektor pertanian atau disebut dengan kerajaan agraris, dan yang kedua sektor perdagangan melalui dua jalur seperti jalur pelayaran Sungai Berantas ke kota pelabuhan yang disebut dengan Ujung Galuh. Selanjutnya
kondisi sosial budaya dalam Kerajaan Kediri, di mana berkembang pesat dilihat dari yang pertama, penduduknya sedang memakai kain sampai di bawah lutut atau menutupi bawah lutut mereka. Yang kedua, memiliki tempat tinggal yang layak, bersih dan juga rapi. Yang ketiga, cara pandang martabat seseorang dapat dilihat dari tingkah laku dan moral mereka. Selanjutnya, penyebab keruntuhan dari Kerajaan Kediri, di mana penyebab tersebut seperti yang pertama, konflik yang terjadi antara Raja Kertajaya dan juga kaum Brahmana. Yang kedua, terjadinya keadaan ekonomi yang terganggu dan termasuk krisis pangan. Dan yang ketiga, terjadinya kelemahan pemerintahan. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi karena serangan Ken Arok dari Tumapel. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.